Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Hari ini karena ini PJJ, kita akan sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah anakku semuanya, pada pelajaran agama Islam kelas 8, hari ini kita akan mempelajari tentang generasi toleran membangun harmoni umat untuk kelas 8. Baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Semoga semuanya sudah siap ya menyimak pelajaran Bapak pada hari ini. Tujuan pembelajaran Bapak pada hari ini yang akan kita pelajari, yang pertama, Bapak ingin kalian dapat memahami arti toleransi dalam Islam. Yang kedua, Bapak ingin mengetahui bagaimana kalian mengenal sikap toleran di lingkungan sehari-hari kalian. Terus dilanjutkan dengan mendorong sikap saling menghormati. Terusnya lagi, apa perbedaan yang kamu lihat di sekitar teman dan tetanggamu? Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita mulai pelajaran kita hari ini. Lalu apa sih itu toleran? Coba anak-anakku coba tebak. Nah di sini toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam Islam. Toleransi sangat dianjurkan di dalam Islam. Oleh karena itu, seperti yang sudah pernah Bapak jelaskan di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi toleransi terhadap beragama kita boleh sama siapapun. Tapi kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Adapun di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ini mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Jadi walaupun kita berbeda agama, berbeda negara, ya, itu harus memiliki sikap toleransi. Kenapa kita harus memiliki sikap toleransi? Lalu apa sih, bagaimana sih toleransi itu? Baik, Bapak akan jelaskan satu persatu. Toleransi intern atau internal kita nih, di dalam diri kita atau dalam lingkungan kita. Yang pertama, perbedaan mazhab. Toleransi terhadap perbedaan mazhab. Yang itu menghargai perbedaan mazhab atau cara ibadah sesama muslim. Setiap muslim boleh memiliki cara beribadah yang sedikit berbeda dan tidak masalah. Contohnya, seperti kita berada di dalam organisasi Muhammadiyah. Ada yang satu lagi berada dalam organisasi NU. Pasti ada perbedaannya, terutama di dalam sholat. Contohnya ketika kita sholat tarawih kemarin tuh, ya pasti ada perbedaannya. Ya, kalau misal di NU 21 rakaat, di Muhammadiyah ada 8 rakaat. Atau di NU menggunakan 2 rakaat, di Muhammadiyah 4 rakaat, 3 rakaat. Nah, itu kita nggak usah perdebatan di dalam perbedaan tersebut. Kita harus saling toleransi. Nah ya, intinya sama. Kita melakukan ibadah karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sikap tolong-menolong. Saling tolong-menolong tanpa memandang latar belakang sesama muslim. Harus saling membantu, baik yang kaya maupun yang miskin, dari suku maupun yang lain, ya. Jadi di dalam tolong-menolong, toleransi ini tidak memandang bulu, ya. Baik dia miskin, baik dia kaya, seperti kita nih berada di sekolah.
Coba apakah kalian bisa bedakan mana yang kaya, mana yang miskin? Kan seragamnya sama, ya, seragam SMP Muhammadiyah. Emang ada yang pakai seragamnya compang-camping atau tidak pakai seragam sama sekali? Pasti sama. Itulah sikap toleransi di dalam sekolah kita, ya, di dalam pendidikan. Jadi tidak boleh membedakan, misalnya yang kaya pakaiannya mewah-mewah, pakai jas, pakai rompi gitu. Terus yang miskin ya udah pakai baju buat main sehari-hari atau buat apa, baju kusam. Ya enggak begitu. Di dalam pendidikan di SMP Muhammadiyah maka diseragamkan. Hari ini pakai putih semua. Tidak membedakan mana dia yang kaya, mana yang miskin. Nah, itu ya. Nah, itu salah satu. Nah, terus apa bedanya di dalam tolong menolong ini? Nah, kita juga di dalam tolong menolong tidak boleh membedakan, oh dia mah kalau saya tolong saya nggak bakal ditolong lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, toleransi tolong menolong ini harus sama, mau dia kaya, mau dia miskin, dia teman kita gitu ya. Harus saling toleransi internal kita. Yang ketiga adalah menghindari konflik. Nah, di sini nih paling banyak sering terjadi. Apa sih, bagaimana sih menghindari konflik? Menghindari pertengkaran karena perbedaan pendapat. Jika berbeda pendapat, diskusikan dengan baik dan tetap jaga persaudaraan sesama muslim. Seperti kita semuanya, ya. Orang yang pandai itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi orang yang toleransi terhadap orang lain, ya, walaupun perbedaannya sangat kuat dan keyakinannya berbeda, itu kita menghargai, tidak perlu berdebat, ya, tidak perlu berargumen yang kuat gitu ya. Itu namanya toleransi internal kita, ya, sesama kita. Lalu bagaimana toleransi antara umat beragama? Yang Islam, yang Muslim, yang Kristen, yang agama Kristen, yang agama Buddha, yang agama Kristen. Nah, di sini kalau di sekolah menghormati hari raya teman yang berbeda agama seperti mengucapkan selamat dan tidak mengganggu saat mereka beribadah, itu adalah salah satu toleransi di sekolah. Nah, karena kita mayoritas muslim, otomatis kita pasti sesama muslim harus saling bersaudara, tidak boleh adakan pertengkaran atau perdebatan. Terus toleransi di rumah. Nah, toleransi di rumah tidak mengolok-olok atau merendahkan kepercayaan orang lain. Jadi mengejek orang temannya yang ada di rumah, menjaga ucapan sikap agar tidak menyinggung perasaan tetangga yang berbeda keyakinan. Misalnya di tetangga kita ini ada yang agama Kristen. Nah, itu ya kalau bermain ya mainlah sama-sama ya gitu ya. Jangan, oh dia mah agama Kristen, saya nggak mau main. Ya, jangan seperti itu. Nah, kalau toleransi dalam umat beragama ya kita kalau waktunya bermain ya kita bermain, tidak memandang agama. Itu namanya toleransi di rumah kita ya, di lingkungan kita. Terus bagaimana toleransi di masyarakat? Toleransi bermasyarakat ini bersikap ramah, terbuka kepada semua orang, saling membantu tanpa membedakan latar belakang agama dan menjaga kerukunan bersama. Contohnya apa? Misalnya kita pernah menyumbang bencana alam gitu ya. Itu tidak membedakan entah dia itu muslim, entah itu non-muslim, dia adalah warga negara Indonesia, maka wajib kita tolong. Atau dia negara misalnya yang lain, misalnya negara Islam, kita tolong atau kita bantu di dalam menyumbangkan harta kita sedikit. Terus apa sih dampak toleransi itu? Sikap toleransi dan intoleransi memiliki dampak yang sangat berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya dampak positifnya apa sih? Manfaat sikap toleransi dalam kehidupan kita, yang pertama, hidup harmonis dan damai bersama, jadi saling rukun. Yang kedua, dampak positifnya yaitu meningkatkan persahabatan dan kerja sama. Jangannya yang non muslim atau kita punya teman atau
non muslim itu dibilang ya jangan muslim jangan ikut, nggak usah ikut gitu. Terusnya lagi yang ketiga, dampak positifnya ya mengurangi konflik dan perpecahan, jadi tidak saling musuh itu antara yang di dalam beragama ataupun yang lain. Adapun dampak negatif dari toleransi tersebut atau intoleransi, orang yang tidak bertoleransi, yang pertama dampak yang paling nyata adalah konflik dan permusuhan antara kelompok. Soalnya yang muslim main yang muslim, yang non muslim main yang non muslim. Tuh. Nanti akhirnya musuhan. Rasa takut dan curiga terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah kehilangan rasa persatuan bangsa. Jadi kalau misal kita dampak negatifnya, kalau kita intoleransi, tidak ada toleransi kepada sesama agama lain, ya otomatis kita masing-masing gitu. Ketika di satu kelompok nggak mau, artinya ada kubu gitu. Nah di sini Bapak punya studi kasus, nanti tolong kalian refleksikan di buku tulis kalian. Ya, yang pertama, dua teman berbeda pendapat tentang permainan yang akan dimainkan saat istirahat. Satu ingin bermain bola, satu ingin bermain catur. Nah, refleksinya bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan agar tetap harmonis. Coba diskusikan dengan teman-teman sebangkumu atau teman-temanmu yang ada di rumah. Lalu catat di buku tulis, nanti akan Bapak lihat. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, nanti ada dua ya, nanti ada tugasnya dua nih. Yang kedua, di lingkunganmu ada tetangga yang merayakan hari raya berbeda dari keluargamu. Mereka sedang mempersiapkan percayaan dengan meriah. Ya, contohnya kemarin ya ketika acara Kristen itu ya. Apa yang kamu lakukan untuk menghormati tetangga yang merayakan hari raya berbeda? Pikirkan sikap toleran yang bisa kamu tunjukkan. Seperti kemarin ya, di Muhammadiyah itu kan kita sudah lebaran dari hari Kamis ya. Terus ada juga yang dari NU itu lebarannya, atau dari pemerintah itu lebarannya pada hari Sabtu. Nah jangannya kita udah lebaran, kita enak-enakan makan, rokok di depan orang puasa. Ya, atau nawarin makan, nawarin minum orang yang sedang berpuasa. Itu nggak boleh. Itu bukan sikap toleransi ya. Tolong nanti refleksikan dengan keadaanmu yang kamu pernah alami. Baiklah anak-anakku semuanya, di sini Bapak ada empat kategori, yaitu yang pertama memaksa. Apakah memaksa itu merupakan sikap toleransi? Nah, memaksa pendapat atau keyakinan kita kepada orang lain tanpa menghargai perbedaan itu bukan merupakan sikap toleransi. Menghormati sikap toleransi bukan. Nah, saya saling menghormati dan menghargai pendapat dan keyakinan dan budaya itu merupakan jawabannya, dan benar adalah menghormati adalah merupakan sikap toleransi. Terus bagaimana mengabaikan orang, tidak peduli, itu juga bukan sikap toleransi. Terus menyalahkan orang, yaitu selalu menyalahkan orang lain karena memiliki perbedaan keyakinan berbeda-beda, itu juga salah satu bukan sikap toleransi. Nah, di sini pertanyaan pertama, kita harus menghormati teman yang berbeda agama. Benar atau salah? Benar, yaitu menghormati perbedaan agama adalah sikap toleransi. Pertanyaan kedua, boleh mengejek cara ibadah orang lain yang berbeda? Salah. Mengejek kepercayaan orang lain yang berbeda adalah sikap intoleransi atau merupakan bukan sikap dari toleransi tersebut. Pertanyaan ketiga, membantu tetangga yang berbeda agama adalah perbuatan baik. Nah, ini benar. Dia juga merupakan sikap toleransi, tolong menolong, tidak memandang perbedaan agama. Nah, ada pertanyaan yang keempat,
Tidak perlu mengucapkan selamat saat tetangga merayakan hari raya. Salah. Ini ya, tapi kita sebagai muslim jangan terlalu umbar. Nah, ini menghormati percayaan orang lain adalah bentuk dari toleransi selagi kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Baiklah anak-anakku semuanya, di sini Bapak punya game tebak sikap. Tebak sikap ini termasuk toleransi atau tidak? Pilih jawaban yang tepat di setiap skenario di bawah ini. Yang pertama, skenario pertama, jawab ya. Mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama merupakan sikap toleransi atau bukan? Toleransi. Terus, mengejek cara berpakaian teman yang berbeda suku atau budaya merupakan sikap toleransi bukan nih? Bukan, benar. Yang skenario yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan tanpa memandang agama, itu sikap toleransi bukan tuh? Sikap toleransi, baik. Menolak duduk sebangku dengan teman karena berbeda pendapat, itu merupakan sikap toleransi bukan tuh? Ya, merupakan sikap toleransi. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, toleransi adalah sikap saling menghormati perbedaan, baik sesama muslim maupun antar umat beragama. Mari jadikan generasi yang membangun harmonisasi, saling menghormati, saling menghargai perbedaan, hidup harmonis, dan membangun persatuan. Nah, ajakannya apa sih pada materi kita hari ini? Oke, sekarang ajakan dari materi kita hari ini adalah mulai dari diri kita sendiri, dari dirimu, tunjukkan sikap toleransi terhadap setiap hari bersama kita bangun dunia yang damai dan penuh kasih sayang, saling menghormati, menghargai, saling membantu, ataupun saling menyayangi. Baiklah, itu aja saran dari Bapak. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti ada 2 kasus tadi, silakan refleksikan. Pada pertemuan selanjutnya akan Bapak lihat apa yang kalian kerjakan. Oke ya? Ada pertanyaan sampai sini? Apabila ada pertanyaan, silakan nanti ditulis saja di buku tulis. Silakan tanya apa yang akan kalian tanya. Semoga Bapak bisa menjawabnya. Mungkin itu saja materi dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.